hasad adalah marah yang terpendam, ketidakpuasan yang terpendam di dalam hati yang tidak bisa terlampiaskan. Maka dari sinilah muncul hasad. Dan ini jenis hasad seperti ini adalah jenis hasad yang menimpa iblis laknatullah alaih. Iblis hasad kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Ya, jadi iblis ini mengira ataupun menyangka bahwasanya ya sebelumnya kan dia mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau nanti kasih sayang Allah itu berbagi dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena merasa nanti terbagi kasih sayangnya. Kemudian direbut oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya iblis berusaha berargumen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan rasa hasadnya. Pokoknya mencari-cari alasan agar hasad yang ada pada diri iblis itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mencari-cari alasan agar hasadnya itu dilegalkan. Agar hasadnya itu ya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, qala ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Iblis, apa yang menghalangimu? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu sombong? Atau kamu termasuk merasa tinggi-tinggi gitu? Apa komentar iblis? Apa jawaban iblis? Apa alasan iblis untuk melegalkan hasadnya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Karena kata iblis, saya ya Allah, ana khairum minhu, saya jauh lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Diterima atau tidak alasannya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan iblis untuk melegalkan hasadnya kepada Adam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau iblis dari surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kemudian bahwasanya engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Kemudian iblis memohon, iblis meminta pengajuan, ya, karena saking tidak puasnya rasa hasad, rasa dengki kepada Adam itu sangat tidak puas, tidak memuaskan hatinya. Kemudian kata iblis bilang sama Allah, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah tangguh kepada diriku sampai hari dibangkitkan. Qala, kemudian permohonan iblis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, iblis meminta sama Allah, ya, dikabulkan permohonannya. Dikabulkan doanya, permohonannya, permintaannya.
Masa kita nggak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala? Iblis saja minta sama Allah, dikabulkan permintaannya. Insya Allah kita tidak ya seiblis-iblisnya, enggak ya. Seperti itu ya. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innaka minal munzirin. Engkau termasuk orang-orang yang diberikan tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kata iblis bilang, berjanji, qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Sungguh ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya, anak keturunan Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara hamba-hambamu ya, yang ikhlas, yang benar-benar tulus hatinya, maka iblis akan kesulitan untuk menyesatkannya. Itu di antara alasan iblis ya, itu di antara alasan iblis untuk membenarkan hasadnya kepada Adam alaihissalam. Dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, tapi engkau ciptakan ya Adam dari tanah. Ini alasan iblis untuk melegalkan hasadnya dia kepada Adam. Tidak mau bersaing dengan Adam. Tidak mau kasih sayang Allah itu nanti lebih kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi itu diantara alasan iblis ya, untuk membenarkan hasadnya. Sesungguhnya perbandingan tanah dan api sebenarnya perbedaan yang sangat jauh sebenarnya. Iblis dia merasa dia paling baik. Kenapa paling baik? Karena dia merasa dirinya diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah. Nah, perbandingan tanah dan api ini perbedaan yang sangat jauh sebenarnya. Dan alasan iblis ini tidak bisa diterima. Yang dia menyatakan karena dirinya diciptakan dari api itu jauh lebih baik dibanding Adam yang diciptakan dari tanah. Alasan ini tidak dapat diterima. Alasan ini tidak dapat diterima. Kenapa? Karena kenyataannya tanah itu lebih baik ya dari api. Kenyataannya tanah itu lebih baik dari api. Itu kan cuma alasan iblis saja. Untuk melegalkan hasadnya, ia berargumen, beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau sujud kepada Adam. Karena saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari tanah. Dan aku lebih pertama diciptakan daripada Adam. Sedangkan Adam diciptakan belakangan. Orang yang baru datang diciptakan dari tanah. Saya lebih baik. Saya lebih baik. Ya, dia merasa dia lebih baik karena diciptakan dari api. Kenyataannya sebenarnya tanah sebenarnya lebih baik daripada api. Kenapa? Karena tanah itu sifatnya membangun. Tanah sifatnya membangun. Ya. Sedangkan api sifatnya apa? Sifatnya membakar. Dan sifat yang membangun jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik daripada sifat yang membakar. Kenapa rumah nih jadi nih? Ya, atau bangunan jadi terbuat dari tanah. Ya, dari pasir, ya, tanah, ya. Kemudian sudah jadi, datang api, bakar, habis semuanya. Mana yang lebih baik? Lebih baik tanah daripada api. Karena tanah sifatnya membangun, tapi kalau api sifatnya membakar. Dan tabiat tanah adalah dingin atau panas? Kalau tanah dingin, sedangkan tabiat api itu adalah panas. Ya, panas.
Jadi alasan iblis ini untuk melegalkan hasadnya tidak dapat diterima. Dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah usir, ya, Allah usir iblis. Ya. Para ulama berkata tentang hasad. Ya, para ulama berkata tentang hasad. Ibnu Sirin, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan qala Ibnu Sirin, beliau mengatakan ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Kata Ibnu Sirin mengatakan bahwa ia tidak pernah hasad ataupun tidak pernah dengki. Masya Allah, ini luar biasa. Kata beliau, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Saya tidak pernah hasad ataupun dengki terhadap siapapun dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsaduhu ala dunya. Jika orang yang kita dengki ataupun orang yang didengki tersebut adalah ternyata dia termasuk ahlul jannah, maka tidak pantas untuk hasad karena ia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bagaimana dengki sama dia? Dia nanti ahlul jannah. Dia punya kelebihan harta. Kelebihan harta tersebut memang Allah yang membagikan untuknya. Apa untungnya hasad sama dia? Capek-capek kita, dia tetap masuk surga. Tetap dapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, wa in kana min ahli nar, jika yang kita dengki juga termasuk ahli neraka, penghuni neraka, maka hasad pun tidak perlu. Apa untungnya juga? Enggak ada untungnya bagi kita. Tidak ada untungnya. Dan hasad ini memang bawaan sebenarnya, ya. Bawaan lahir gitu ya. Ya, bawaan yang telah difitrahkan, ya, kepada manusia. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, bismillah. Hasad